Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Latifah, NPM 2240701137. Saya akan memaparkan mengenai pencernaan dan penyerapan nutrisi. Yang pertama yaitu karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, selanjutnya yaitu vitamin D, dan yang terakhir yaitu vitamin B12. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat sendiri berasal dari makanan, bisa dari roti, kentang, maupun nasi. Karbohidrat terdapat kandungan pati. Pati terdiri atas dua glukosa polimerase, yaitu amilopektin dan amilosa. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan bantuan amilase saliva yang menghidrolisis ikatan alfa 1-4 glikosilik bond. Setelah dikunyah di dalam mulut, kemudian masuk ke lambung dengan bentuk oligosakarida dan polisakarida pendek. Amilase dinonaktifkan oleh cairan lambung. Setelah ke lambung, lalu menuju ke duodenum yang merupakan tempat pencernaan dan penyerapan pati. Pankreas akan mensekresi alfa 1-4 glycosilic bonds. Pati yang tercerna oleh enzim akan pecah menjadi molekul glukosa. Penyerapan pati dibantu oleh ion natrium. Dua ion natrium membawa satu molekul glukosa melalui sodium glukosa lipotransporter. Molekul glukosa yang masuk ke lumen akan dibawa ke darah. Kadar gula darah akan meningkat dan glukosa diangkut ke jaringan sebagai sumber energi. Pati yang resisten dan tidak dapat dicerna secara enzimatif akan berjalan menuju sekum. Pati yang resisten akan dicerna secara fermentatif dan menghasilkan produk short chain fatty acid. Kemudian dapat diserap oleh tubuh. Yang selanjutnya yaitu protein. Protein bisa berasal dari daging. Protein terdiri atas rantai asam amino. Pada rantai asam amino terdapat amino dan karboksil. Daging akan dicerna melalui mulut dibantu oleh saliva dan diteruskan ke lambung. Lambung mengeluarkan pepsinogen yang diubah menjadi pepsin. Pepsin akan menghidrolisis ikatan peptida dan memutus ikatan protein. Polipeptida akan masuk ke duodenum, yang di mana duodenum merupakan tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan protein. Polipeptida yang masuk ke duodenum akan dibantu oleh tripsinogen untuk mencerna protein. Tripsinogen berbentuk aktif menjadi tripsin. Tripsin sendiri nantinya akan menghidrolisis ikatan peptida sehingga amino asid pecah. Tripsin juga berperan mengaktifkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin untuk menghidrolisis ikatan peptida. Selain itu, tripsin juga akan mengaktifkan karboksipeptida untuk merangsang pencernaan di usus halus. Polipeptida akan dicerna di atas sel-sel usus yang terdapat enzim Brush border menjadi tripeptida. Tripeptida dihidrolisis oleh peptida sel itu sendiri yang dipecah menjadi asam amino. Kemudian dialirkan ke dalam darah untuk diteruskan ke hati dan untuk mensintesis protein baru atau untuk disimpan. Dan selanjutnya yaitu lemak. Bentuk lemak adalah trigliserida. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang digabung menjadi gliserol yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memecah struktur trigliserida menjadi bahan penyusun untuk menyerap ke dalam tubuh. Lemak dilakukan pemecahan di mulut dengan lipase lingual dan menghidrolisis dan memecah lemak. Lipid kemudian bergerak menuju lambung. Lipid yang dipecah masih berbentuk potongan trigliserida dan diteruskan ke duodenum membawa pH asam dari lambung yang akan merangsang small intestine untuk memproduksi dua hormon yaitu kolesistokinin dan sekretin. Kolesistokinin akan merangsang produksi dan sekresi empedu serta akan merangsang pelepasan enzim pankreas.
Sedangkan untuk sekretin sendiri nantinya akan merangsang sekresi bikarbonat dari pankreas untuk meningkatkan pH menjadi netral. Garam empedu akan membantu emulsifikasi lipid dan memungkinkan pencernaan lipase pankreas. Lipase pankreas akan membantu memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida, serta membentuk misel. Misel yaitu bola-bola hasil dari pemecahan lemak. Garam empedu menuju ileum, di mana secara aktif diserap kembali dan memasuki portal ke dalam hati dan dikenal sebagai sirkulasi enteroheptik. Asam lemak dan monogliserida diserap di jejunum dan dikemas dalam sel untuk diangkut ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D berasal dari makanan atau dari produksi kulit. Vitamin D yang diperoleh dari makanan berbentuk vitamin D2 atau ergokalsiferol dari makanan nabati dan vitamin D3 dari sumber hewani. Vitamin D dapat disintesis di kulit ketika terpapar sinar matahari. Proses ini mengubah dehidrokolesterol di kulit menjadi previtamin D3 yang kemudian mengalami isomerisasi spontan menjadi vitamin D3 atau kolekalsiferol. Kolekalsiferol merupakan bentuk dari vitamin D yang belum aktif. Untuk mengaktifkannya, kolekalsiferol perlu beberapa proses. Kalikalsiferol menuju ke hati dan dibentuk menjadi kalsifediol. Kemudian ke ginjal mengalami hidroksilasi kedua oleh enzim yang akan dibentuk dalam bentuk aktif yaitu kalsitriol. Kalsium membutuhkan kalsitriol untuk penyerapan. Kalsitriol berperan dalam mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah dengan meningkatkan penyerapan kalsium. Kalsium masuk ke dalam lumen usus dengan transporter kalsium dan mengikat protein dikalbidin. Kalsium dapat masuk dan dipompa keluar dengan kalsium pompa yang bergantung dengan ATP. Kalsitriol masuk ke nukleus dan mengaktifkan program kinetik. Program kinetik akan meningkatkan translasi, transkripsi, dan ekspresi transport kalsium. Vitamin D dan kalsium bekerja secara sinergis untuk menjaga homeostatis kalsium dan kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat mengganggu penyerapan kalsium, yang mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah dan peningkatan produksi paratiroid hormon. Peningkatan paratiroid hormon dapat menyebabkan resorpsi tulang yang berlebihan, mengakibatkan kondisi seperti osteomalasia pada orang dewasa dan rakitis pada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu vitamin B12. Sumber vitamin B12 ini diantaranya yaitu daging merah, hati, telur, serta susu. Vitamin B12 akan masuk bersama protein saliva yaitu haptokorin, serta sel parietal memproduksi HCl. Di sel sekresi pepsinogen menjadi pepsin karena terdapat HCl. Pepsin dan HCl akan mencerna makanan untuk memisahkan vitamin. Vitamin B12 memiliki afinitas tinggi untuk berikatan dengan protein dan membentuk vitamin B12 kompleks. Vitamin B12 kemudian menuju ke duodenum. Sel parietal akan mensekresi faktor intrinsik kemudian menuju ke ileum. Ketika penyerapan, vitamin B12 akan dilepaskan ke plasma dan berikatan dengan protein plasma atau transkobalamin. Transkobalamin bertujuan untuk mengangkut vitamin B12 ke jaringan tubuh. Transkobalamin bersirkulasi mengikat vitamin B12 untuk tidak tersedia untuk pengiriman. Vitamin B12 penting untuk DNA, RNA sintesis, produksi sel darah merah, dan sintesis lipid.
Jika kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia, kelelahan, mati rasa, kesemutan, dan sesak nafas. Sekian pemaparan dari saya. Ada yang kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.